Presiden Jokowi optimis timnas akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029 Prabowo Subianto mendoakan buruh makin sejahtera pada perayaan Hari Buruh. Bandung diguncang gempa bermagnitudo 4,2. Sebuah mobil terbakar dalam kecelakaan di Tol Jakarta Cikampek pada kilometer 6 pada Rabu 1 Mei 2024. Selamat malam. Kembali lagi Anda bersama kami di Menyapa Malam. Ya. Dan seperti highlight kita tadi ya, headline kita tadi ya, bahwa isu-isu May Day hari ini yang memperingati Hari Buruh. Dan kita juga mengucapkan selamat memperingati Hari Buruh, dan tepatnya juga tadi ada dua highlight tentang kepresidenan tepatnya. Oke. Dan ada apa lagi Nindi? Ya, itu tadi Hari Buruh kan datang ucapan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mendoakan semoga para buruh, kaum pekerja, semoga sejahtera, kemungkinan juga agar sejahtera dan juga semoga kedepannya lebih baik lagi untuk para kaum pekerja. Amin. Dan masih banyak lagi sejumlah informasi peristiwa lainnya seperti sepak bola dan juga informasi peristiwa-peristiwa yang akan kami sampaikan pada malam ini bersama pemirsa yang ada dimanapun berada ya tepatnya. Bersama saya Dewi Mani. Dan saya Andi Rezaldi. Inilah Menyapa Malam Sinpo TV. Ya pemirsa, informasi pertama kita ini datang dari Presiden terpilih, di mana Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024 dan 2029 Prabowo Subianto ini mengucapkan selamat Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei 2024. Ya, Prabowo menyampaikan harapan untuk buruh ke depannya agar semakin maju dan semakin sejahtera untuk Indonesia Emas 2045. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saya Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Buruh Nasional 1 Mei 2024. Semoga seluruh pekerja di Indonesia dan keluarga besar buruh semakin maju, semakin sejahtera, semakin kompak, bersatu untuk bersama-sama berjuang menuju Indonesia Emas. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik untuk seluruh warga negara Indonesia, semua pekerja, semua buruh dan keluarganya. Agar anak-anak dan cucu-cucu kita mengalami Indonesia Emas yang lebih hebat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Merdeka! Nah, ini masih berkaitan dengan Hari Buruh ya, Andi dan juga pemirsa. Informasi kedua kita datang bahwa puluhan ribu buruh yang tergabung dari Partai Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ini memadati kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Ya, mereka berkumpul untuk memperingati Hari Buruh Internasional yang digelar di Istora Madya Senayan, Jakarta. Serikat Buruh melakukan aksi besar-besaran dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Berdasarkan pantauan tim liputan Sinpo TV, situasi di Istora Madya Senayan sudah ramai dipadati ribuan buruh sejak Rabu pagi untuk merayakan May Day Fiesta. Puluhan buruh dari gabungan Partai KSPI, buruh daerah, dan Jabodetabek sudah hadir di lokasi sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 3.454 personil gabungan Polda Metro Jaya yang terdiri dari Polres Jajaran, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta sudah siap mengamankan kegiatan yang dilakukan oleh para buruh dalam menyampaikan pendapat di muka umum pada perayaan Hari Buruh. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Cukup ramai ya situasi saat ini. Memang Iya. setiap pertanggal 1 Mei ini diperingati Hari Buruh. Buruh karena libur jadi turun semua itu nih. dia. Dan kumpulnya di Jakarta padat sekali ya Betul sekali. terlihat. Karena memang ada dua titik pemirsa dari aksi para buruh ini
dan dipusatkan memang di Patung Kuda Jakarta Pusat. Kemudian juga dari Patung Kuda mereka ribuan buruh ini berjalan ke arah Senayan GBK Jakarta Pusat juga untuk menghadiri acara lebih besar lagi karena ada May Day Fiesta yang digelar di Stadion Madia GBK Senayan Jakarta. Wah, memang terlihat dan ini masih seputar informasi Hari Buruh, Ya. di mana ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi Hari Buruh Sedunia atau May Day di Patung Kuda Jakarta Pusat. Hal itu dilakukan guna mengawal aksi penyampaian pendapat di beberapa titik aksi di Jakarta. Tak hanya itu, sarana dan prasarana pengamanan juga telah disiapkan kepolisian. Sebanyak 3.454 personil gabungan TNI Polri dan Pemprov DKI Jakarta dikerahkan guna mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Jakarta pada Rabu 1 Mei 2024. Petugas akan disebar ke beberapa titik yang menjadi pusat keramaian. Dalam hal ini, petugas memastikan pengamanan akan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Selain melakukan pengamanan unjuk rasa, kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah lokasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang sedang melakukan aktivitas tidak terganggu oleh kegiatan aksi unjuk rasa. Dari Jakarta, Seli Siregar, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Memang lebih penting ya kalau misalnya dalam penjagaan kepolisian dan beberapa titik ini menjadi pusat perhatian untuk pengamanan kepolisian. Dan seperti pemantauan kita sampai saat ini ya, di mana memang masa Hari Buruh Internasional 2024 atau May Day telah memadati kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Nah, kali ini para buruh membawa sejumlah atribut unik saat aksi demo itu guna menyuarakan aspirasi mereka. Sekitar 50.000 pekerja yang tergabung dalam para serikat buruh menggelar demonstrasi pada peringatan Hari Buruh atau May Day. Aksi tersebut dilakukan di dua lokasi yakni Patung Kuda dan Stadion Madia GBK Jakarta. Adapun dalam aksi kali ini, para serikat buruh datang dari berbagai golongan, mulai dari pekerja pabrik, ojek daring, hingga ibu rumah tangga. Yang menarik dari aksi demo ini adalah banyaknya para buruh yang memakai baju unik seperti pantomim. Tak hanya itu, mereka juga membawa atribut seperti bendera dan juga poster. Hal ini dilakukan dari inisiatif para serikat buruh Indonesia untuk menyuarakan dan menyampaikan segala aspirasi mereka. Dari Jakarta, Seli Siregar, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ini ribuan buruh juga tidak melakukan aksi juga di Jakarta, memang ada di beberapa daerah. Benar. Karena memang ini sebenarnya aksi buruh dalam memperingati Hari Buruh Internasional ini serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya ini ada di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya ribuan buruh kembali menggelar aksi penyampaian pendapat yang digelar di sejumlah titik di Jakarta. Seperti ribuan buruh ini dari sejumlah elemen buruh seperti KASBI dan juga KSI dari Tangerang, Banten yang ikut juga berkonvoi menggunakan puluhan kendaraan bus dan mobil serta ratusan kendaraan. Ribuan buruh dari sejumlah elemen seperti KASBI dan KSPSI dari kota serta Kabupaten Tangerang, Banten tampak melintas masuk melalui Jalan Dan Mogot Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu pagi. Dengan berkonvoi menggunakan puluhan kendaraan bus, mobil pribadi, serta ratusan sepeda motor, para buruh ini hendak bergabung dengan rekan-rekan sesama buruh lainnya untuk menggelar unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta, seperti sekitar Patung Kuda dan Gelora Bung Karno, Senayan. Ratusan aparat gabungan kepolisian Polsek Kalideres Polrestro Jakarta Barat dan TNI pun dikerahkan untuk melakukan pengawalan ketat konvoi ribuan buruh tersebut. Akibat konvoi dalam jumlah besar ribuan buruh tersebut, arus lalu lintas dari arah Tangerang, Banten menuju Jakarta sempat mengalami kepadatan. Di Hari Buruh Internasional atau May Day tahun ini, para buruh yang kembali turun berunjuk rasa tersebut akan menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti cabut Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, dan tolak upah murah. Tim Simpo TV melaporkan. Oke, ya Dewi, tadi seperti yang saya sudah bilang kan kalau memang aksi ini serempak dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Karena ini memang salah satunya adalah ratusan massa yang terdiri dari berbagai serikat pekerja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh atau May Day. Benar sekali, dan mereka juga menuntut kesejahteraan serta pemenuhan hak-hak pekerja. Sejumlah aparat kepolisian juga berjaga mengawal jalannya aksi unjuk rasa ini. Ratusan buruh dan pekerja mulai memadati kawasan flyover perempatan Jalan Urip Sumoharjo, Makassar pada Rabu siang. Kehadiran para pekerja ini untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Pantauan di lokasi, para pengunjuk rasa memadati jalan dari arah Urip Sumoharjo menuju Perintis Kemerdekaan.
Massa buruh yang hadir merupakan gabungan dari berbagai serikat buruh dan pekerja di kota Makassar. Acara demo buruh ini berlangsung secara kondusif. Mereka menuntut peningkatan kesejahteraan buruh dan menegaskan hak-hak mereka secara damai. Sejumlah aparat kepolisian berjaga mengawal jalannya aksi unjuk rasa ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Memang cukup ramai ya di beberapa titik lokasi wilayah Ya. di Indonesia ini, ada yang di Sumatera, ada yang di Makassar seperti informasi kita barusan. Dan memang harusnya terpenuhi lebih tepatnya, atau belum tercukupi gitu ya aksi-aksi ini. Karena memang ada beberapa tuntutan, salah satunya ini Dewi, ada tuntutan dari para buruh ini upah murah. Nah, kalau Dewi sendiri sebagai buruh media nih, bagaimana menanggapi hal ini? Ini ngelempar ya berarti ya. Oke, kalau saya sih menanggapinya memang mungkin ada sebagian teman-teman kita yang juga mungkin cukup murah jadinya ya untuk upah ini yang didapatkan. Tapi untuk sekali lagi juga kita pasti berbeda dong tingkatannya. Dan kita berharap tetap sejahtera itu lebih penting. Apalagi kalau misalnya ini terkena dengan bahan pangan makanan yang naik, itu kan cukup menyusahkan kita juga nih, dan kita harus sejahtera karena kita sudah memberikan yang terbaik gitu. Ya itu kita berharap di pemerintahan selanjutnya seperti yang tadi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengucapkan atau mendoakan semoga para buruh maupun kaum pekerja ini semoga selalu sejahtera, kemudian semakin sejahtera. Ini semoga di pemerintahan Prabowo dan Gibran ini semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Semoga ada kenaikan gaji juga gitu. Iya, itu dia yang lebih tepatnya. Oke. Selain berita tadi, pemirsa kami akan menyajikan berbagai informasi lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Menyapa Malam Simpo Simpo. TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Simpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Nah, kalau pengen happy, langsung aja stay tune di Simpo TV pasti. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa, Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan 0-2 dari Uzbekistan maksud saya di laga semifinal Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Senin malam. Meski gagal melaju ke babak final, Indonesia masih berpeluang untuk maju ke Olimpiade Paris 2024 melalui laga perebutan juara 3 melawan Irak. Pada laga ini, skuad Garuda Muda bermain menyerang sejak menit awal. Indonesia berusaha keluar dari tekanan dengan mengandalkan serangan balik cepat, namun skor 0-0 tidak berubah hingga turun minum. Pada babak kedua, Indonesia mulai bisa menembus pertahanan Uzbekistan. Garuda Muda juga sempat menjebol gawang Uzbekistan yang dikawal oleh Abdul Fahid. Pada menit 60 lewat Muhammad Ferrari. Ferrari menyambar bola liar yang bergulir di depan gawang Uzbekistan, usai Nematov gagal menghalau bola yang dilemparkan Pratama Arhan. Sayangnya gol tersebut dianulir setelah wasit Senyanau mengecek VAR. Sebelum Ferrari mencetak gol, Ramadan Sananta berdiri dalam posisi offside. Wasit pun memutuskan gol Indonesia tidak sah.
Setelah momen ini, Uzbekistan justru mendapatkan momentum. Mereka terus mengurung pertahanan Garuda Muda dan berhasil merobek gawang Hernando Ari pada menit 68 melalui sepakan Hussein Nurhaev setelah menerima umpan dari Muhammad Qadir. Uzbekistan semakin di atas angin, tim asuhan Timur Kapadze mendapatkan kesempatan emas. Tetapi dua peluang mereka lewat tendangan Abosbek, Faizulev, dan tandukan Hussein Nurhaev masih diselamatkan oleh tiang gawang. Diusirnya Ridho membuat lubang di pertahanan Indonesia. Uzbekistan berhasil menambahkan keunggulan menjadi 2-0 setelah Pratama Arhan malah memasukkan bola ke gawang sendiri. Arhan yang bermaksud menghalau bola yang bergulir di depan gawang Indonesia justru membuat kesalahan besar. Ia salah melakukan sapuan sehingga bola masuk ke gawang sendiri. Sampai peluit panjang ditiup oleh Sen Yinhao, skor 0-2 untuk Uzbekistan tidak berubah. Melalui hasil tersebut, Garuda Muda gagal lolos ke babak final Piala Asia U23 2024. Meski begitu, masih ada peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan perebutan peringkat ketiga melawan Irak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, itu dia tadi pemirsa, masih dengan situasi informasi dunia sepak bola ya, di mana ini menjadi pusat perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo optimis timnas Indonesia U23 akan melaju ke Olimpiade Paris 2024. Indonesia masih berpeluang untuk merebutkan tiket Olimpiade lewat dua skema, yakni merebutkan juara 3 Piala Asia U23 2024 serta lewat laga playoff interkontinental melawan wakil dari Afrika timnas Guinea U23. Presiden Joko Widodo menyampaikan optimismenya terhadap tim nasional Indonesia U23 untuk masuk ke Olimpiade Paris 2024. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara menanggapi kekalahan timnas Indonesia U23 atas Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23. Presiden juga menyebut bahwa dalam sebuah pertandingan pasti ada kemenangan dan kekalahan. Meskipun belum memperoleh kemenangan, Presiden Jokowi mengapresiasi semangat dan perjuangan timnas U23. Pertandingan itu pasti ada menang, ada yang kalah. Dan tadi malam saya melihat semangat kerasnya dan perjuangan kerasnya timnas U23 memang belum memperoleh kemenangan. Dan kesempatan dan peluang untuk masuk ke Olimpiade itu masih 2 kali di perebutan, nanti juara 3-nya, dan kalau ya kita harapkan bisa masuk, kalau enggak masih ada pertemuan lagi nanti dengan Guinea dari Afrika. Kalau feeling saya masuk Olimpiade kita, insya Allah ya. Untuk diketahui, meskipun kalah dari Uzbekistan, tim Garuda Muda masih berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024 lewat 2 jalur. Jalur pertama adalah dengan meraih juara ketiga Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 harus mengalahkan timnas Irak U23 pada Kamis 2 Mei mendatang. Kalaupun kalah melawan Irak, tim asuhan Sintayong masih berpeluang ke Olimpiade lewat laga playoff interkontinental melawan wakil dari Afrika, timnas Guinea U23. Timnas harus memenangi laga tersebut agar asa tampil di Olimpiade Paris 2024 bisa terwujud. Sebelumnya, timnas Indonesia pernah sukses melaju ke Olimpiade pada tahun 1956 di Melbourne, Australia. Di bawah asuhan Tony Poganik, Indonesia tampil dalam multi-ajang bergengsi dunia itu. 68 tahun berselang, kini publik tengah berharap torehan sejarah tersebut bisa kembali terulang dengan kesuksesan timnas Indonesia U23 merebut tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Timnas Indonesia ini walaupun kalah harus mengakui dari keunggulan timnas Uzbekistan, ini harus tetap semangat karena memang udah berbagai macam pejabat atau petinggi negara kita ini menyaksikan mereka para Garuda Muda ini yang bertanding. Mereka saat tanding ya. Itu dia. Karena memang harus semangat, jangan patah semangat juga karena masih ada satu pertandingan lagi kesempatan kita untuk masuk di Olimpiade Paris 2024. Dan seperti apa nih melihat peluang ini nih?
Kalau saya sih optimis ya, karena nasionalis saya tinggi, Indonesia pasti menang lah lawan Nah, Irak. kalau kemarin itu lawan Korea Selatan benar prediksinya, Andi. bener Kalau kan? sekarang ini seperti apa prediksinya? Kalau prediksi saya nanti lawan Irak ya menang lah. Tipis 2-1 nggak masalah, yang penting masuk Olimpiade. Amin. Tetap Karena- semangat Nah, untuk timnas ya, lebih tepatnya. Jangan Karena patah memang semangat nih. kalau lolos nih nanti kita akan kemungkinan akan rematch kalau lolos. Rematch dengan timnas Argentina, artinya nanti ada Babang Messi mungkin ya di situ. Wah, suatu kehormatan yang besar tuh, betul sekali. Oke, siap. Seperti informasi kita tidak hanya sepak bola nih, ada juga datang dari gelaran Thomas dan Uber Cup 2024. Tim Thomas dan Uber Indonesia berhasil memastikan 1 tiket dan babak ke perempat final. Oke, kepastian ini diperoleh usai Thomas Indonesia berhasil mengalahkan tim Thailand dengan skor 4-1. Sementara tim Uber berhasil menyapu bersih kemenangan atas tim Uganda dengan skor 5-0. Skuad bulu tangkis Indonesia berhasil melaju ke babak perempat final Piala Thomas dan Uber 2024. Berlaga di High-Tech Zone Sport Center Gymnasium Chengdu, Cina, tim bulu tangkis Indonesia di Piala Uber langsung mengguli pertandingan melawan Uganda sejak laga pertama yang dilakoni oleh Esther Nurumi Triwardoyo. Esther membuka kemenangan untuk Indonesia saat berhasil mengalahkan Husina Kobugabe. Pebulu tangkis muda tersebut membekuk lawannya dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 18 menit dengan skor akhir 2-1-5 dan 2-1-6. Selanjutnya Indonesia kembali mendapat poin tambahan dari Komang Ayu Cahya Dewi. Ia langsung menang lewat 2 game dengan 2-1-6 dan 2-1-13 atas Gladys Mbabazi. Kepastian Indonesia untuk lolos ke perempat final Piala Uber 2024 diperkuat hasil Ruzana yang berhasil menyingkirkan Tracy Naluwoza dengan kedudukan 21-10, 21-12. Meskipun telah bermain dalam 3 pertandingan melawan Uganda, Indonesia masih memiliki sisa 2 pertandingan yang diwakili oleh ganda putri Apriani Rahayu dengan Siti Fadia Silva Ramadanti dan Leni Tria Mayasari dengan Rahel Alessa Rose. Kedua pasangan ganda putri Indonesia tersebut juga meraih kemenangan dengan 2 game langsung melawan pasangan dari Uganda. Dengan hasil tim Uber Indonesia berhasil meraih kemenangan sempurna atas Uganda dengan skor 5-0. Sementara itu, skuad bulu tangkis Indonesia pada Piala Thomas 2024 pun sukses meraih kemenangan 4-1 atas Thailand. Pebulu tangkis peringkat 7 dunia Anthony Sinisuka Ginting menjadi pembuka kemenangan dalam laga Indonesia melawan Thailand. Ginting berhasil membekuk lawannya Panicapon Terarat Sakul dengan skor akhir 21-16 dan 21-13. Sayangnya ganda putra terbaik Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Adrianto secara mengejutkan harus tekuk pada ganda putra Thailand melalui drama rubber game 19-21, 21-14, dan 11-21. Beruntung Indonesia berhasil menambah keunggulan lewat Jonathan Christie yang menyingkirkan wakil Thailand Saran Jamsri melalui 3 set yaitu 21-16, 13-21, dan 21-12. Di partai keempat, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando, Daniel Martin pun berhasil menang atas wakil Thailand dengan skor 21-13 dan 21-10. Chico Aura Dwi Wardoyo berhasil mengunci kemenangan Indonesia lewat 2 game dengan perolehan akhir 21-10 dan 21-11 atas Nakaron Pusri. Melalui hasil tersebut, skuad Indonesia untuk Piala Uber dan Thomas dipastikan melaju ke babak perempat final. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, kalau melihat dari timnas Indonesia dari sepak bola kemudian dari Thomas dan Uber Cup ini melihatnya cukup berprestasi sekali ya. Benar Dan kita sekali. bangga sebagai masyarakat dengan berbagai perolehan medali atau perolehan nantinya terkait dengan prestasi para atlet kita di luar negeri sana. Bagaimana proses mereka untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional ini, kami hanya dapat memberikan support gitu ya. Ya, semoga nanti ke depannya PSSI, kemudian juga dari Menpora, ini lebih memperhatikan lagi para kesejahteraan atlet. Tidak hanya di saat mereka lagi berjaya-jayanya, tapi untuk jangka panjangnya. Di saat Itu- mereka pensiun juga harus diperhatikan juga gitu ya. Benar sekali, itu penting sekali ya untuk kesejahteraan para atlet kita nantinya ke depan. Oke, selain berita tadi kami akan menghadirkan berbagai informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Menyapa Malam Simpo Sinpo. TV.
Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Simpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi Sally, pagi pemirsa Pagi, dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Nah, kalau pengen happy, langsung aja stay tune di Simpo TV pasti. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dengan setia di Menyapa Malam bersama saya Dewi Manik dan rekan saya Andi Reza Aldi. Dan informasi selanjutnya pemirsa, kami informasikan bahwa pos pengamanan gunung api mencatat aktivitas gunung ruang di Pulau Ruang, Provinsi Sulawesi Utara mengalami 3 kali erupsi yang berpotensi tsunami. Letusan ketiga ini membuat status gunung ruang yang sebelumnya siaga menjadi awas. Penyelidik Bumi Madya di Badan Geologi mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Ruang, pengunjung, serta wisatawan untuk tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 7 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang. Masyarakat yang bermukim di wilayah Pulau Tagulandang masuk pada radius 7 km untuk segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah daerah BPBD Provinsi dan Kabupaten diminta untuk terus berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Api Ruang. Diketahui Gunung Ruang di Sulawesi Utara kembali erupsi pada Selasa 30 April 2024. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan Kementerian ESDM melaporkan aktivitas vulkanik terbaru gunung terjadi pada pukul 8.35 waktu Indonesia bagian tengah. Kepala PVBMBG mengatakan pihaknya telah menaikkan status Gunung Ruang dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas. Hal ini tentunya menjadi sebuah peringatan untuk warga yang dekat dengan kawasan Gunung Ruang untuk berhati-hati dan waspada. Tercatat ada 2057 kali gempa vulkanik dangkal, 32 kali gempa tektonik lokal, hingga gempa terasa sebanyak 7 kali. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, terlihat rumah warga yang terbakar atas kejadian tersebut. Sebelumnya, pada tahun 2002, Gunung Ruang pernah mengalami erupsi kala itu. Gunung Ruang mengalami erupsi eksplosif yang disertai awan panas mengakibatkan kerusakan lahan dan melakukan pengungsian penduduk. Masih dengan situasi gempa bumi, di mana gempa bumi ini bermagnitudo 2,4, maksud kami 4,2, ini mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi. Melalui akun sosial media X Twitter, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut gempa berada di Tenggara, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gempa darat berkekuatan 4,2 magnitudo mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, menyebutkan gempa itu merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar di Garut Selatan. Seperti diketahui, gempa yang mengguncang wilayah Jawa Barat bukan terjadi kali ini saja. Sebelumnya Kabupaten Garut diguncang gempa bermagnitudo 6,2 yang terjadi pada Sabtu malam. Tim Simpo TV melaporkan. Dan masih dengan situasi gempa bumi, di mana informasi selanjutnya pemirsa, gempa mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan magnitudo 4,2 terjadi pada Rabu pagi. Sebelumnya Kabupaten Garut dilanda gempa pada Sabtu malam. Apakah ini masih ada kaitannya antara gempa Garut? Kita ikuti penjelasan dari Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono berikut ini.
Baik pemirsa, gempa bumi yang terjadi saat ini di Indonesia sangat menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia. Dan banyak sekali masyarakat Indonesia ini berbondong-bondong untuk terus waspada dan juga berhati-hati seperti itu. Dan pada Rabu dini hari telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 4,2 magnitudo di Bandung, dan juga pada saat itu sempat terjadi gempa bumi berpusat di Garut, Jawa Barat seperti itu. Dan bahkan gempa bumi yang terjadi pada saat ini juga hampir saat ini disoroti oleh berbagai media asing seperti itu. Dan untuk membahasnya lebih dalam, lebih lanjut, kita sudah bergabung dengan Bapak Dr. Daryono selaku Kepala Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Bapak Pak. sehat? Sehat selalu. Terima kasih. Oke, sehat ya Pak ya. Bapak sebelumnya terima kasih banyak Ya. telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Sinpo TV untuk berdiskusi terkait dengan peristiwa yang terjadi saat ini di Ya. Indonesia, yaitu gempa bumi. Pak, gempa bumi yang terjadi pada Rabu dini hari ini, itu bagaimana Pak pandangannya? Kenapa ini bisa terjadi? Ya, jadi gempa yang terjadi itu sebenarnya satu hal yang wajar ya, karena memang kita ketahui khususnya di Jawa Barat ini banyak sekali sumber-sumber gempa, baik yang ada di laut dan di darat ya. Kalau di darat saja kita mengenal ada sesar Cimandiri, sesar Lembang, sesar Tarik, kemudian sesar Padalarang, sesar Sugenang, sesar Cipamingis, sesar Garut Selatan, dan sesar Baribis ya. Nah, tampaknya yang terjadi baru-baru saja ini adalah gempa yang dipicu oleh aktivitas sesar Garut Selatan ya, yang kerusakannya dirasakan di Garut, Kabupaten Bandung, kemudian juga bagian di Cianjur merasakan kerusakan yang sebenarnya tidak terlalu besar ya, tapi yang pasti itu adalah sebuah cerminan bahwa kawasan Jawa Barat itu merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks, karena gempa bisa terjadi kapan saja, termasuk yang terjadi baru saja ini. Kemudian Oke, Pak. juga Silakan lanjut ya. Pak, lanjutkan. Ya, bahkan tadi siang sekitar pukul 10 lebih itu juga terjadi gempa berkekuatan 3,0 yang pusatnya di antara Karawang dan Purwakarta. Tentu Karawang saja dan ini Purwakarta. satu hal yang cukup menarik bagi kalangan ahli kebumian, karena kawasan ini sebenarnya tidak banyak aktivitasnya, tetapi tadi terjadi juga, dan ada beberapa orang yang merasakan. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi gempa ini malam pukul lupa saya pokoknya jam berapa ya. Ini akan berpotensi terjadi gempa bumi kembali atau seperti apa ya Pak kira-kira? Baik. Ya. Kalau yang tadi malam itu, kalau yang 42 itu terjadi Tadi malam berarti ya Pak ya? Kalau yang 42 itu terjadinya tadi jam 10, Mbak. Oke. Ya. Kalau yang terjadi bentar. Oke. Ini memang gempa bumi ini memang Kalau sangat yang terjadi di ya. Gimana Pak? 157. Oke. Bapak mungkin ini saya melihat dari berbagai laman berita ya Pak, mengatakan bahwa terjadi gempa bumi di sejumlah wilayah Indonesia pada Rabu dini hari ini juga BMKG catat ada 4 kali Pak di wilayah dan magnitudo itu berbeda-beda. Tanggapannya menurut Bapak seperti apa Pak? Bentar. Nah, aku harus gempa yang mana dulu, ini banyak sekali masih di tempat di kantor saya itu gempanya itu. Oke. Gempa bentar. Gempa yang dini hari itu 4,2 pukul 10. Ini tanggal 1 Mei. 1 Mei 42 iya. itu. Betul. Bentar. Oke. Yang dini hari itu adanya di malam pukul 20 itu jam 8. Iya, Kemudian setelah itu ya, kemudian setelah itu pukul 10 itu tadi siang, Mbak. Oh, oke. Pak,
dari berbagai laman berita yang terjadi gempa bumi di Rabu dini hari ini tercatat BMKG catat ada 4 Ya kali. kalau kita lihat listnya itu yang di Malang pukul 8 lebih Ma- kemudian pukul 10 lebih 6 di Mhm. kekuatan 4,2. Kemudian Time buat gue. Oke. Pak, tadi sempat terputus ya, mungkin ya, internetnya? ya, ya. Bentar, Mbak harus pastikan gempa-gempanya dulu. Berarti ada perbedaan data. Ini sulit untuk analisa karena Oke, mungkin ini terkendala dengan sinyal ya pemirsa ya. Karena memang kalau bisa kita lihat dari gempa bumi ini, masyarakat Indonesia juga pasti menjadi perhatian seperti itu. Bapak, ini sinyalnya sudah bisa terdengar suara saya, Pak? sudah. Oke, sudah ya, Pak ya. Pak, Cuman tadi aku tuh bingung Mbak, waktu itu Mbak tadi itu bilang gempa tadi malam, aku bingung gempa yang mana. Akhirnya aku ngawur nggak tahu hubungannya dengan gempa yang terjadi Rabu di dini Garut hari, ya. Pak. Iya, Tapi itu betul. siang jam 10. Oke, oke. Oke, Pak, dengan apa sih yang menyebabkan wilayah tersebut itu terjadi gempa bumi kalau boleh tahu, Pak? Gini saja Mbak, pakai data yang valid saja ya. Mhm. Jadi, nah ini pukul 10, kalau kita menggunakan data yang 4,2 itu pukul 10 lebih 6. Kemudian kalau kita menggunakan data berikutnya, gempanya itu ada di pukul 10.57. Ya. Oke. Jadi kalau kita mengamati apa yang terjadi akhir-akhir ini, Mhm. khususnya hari ini Rabu 1 Mei ya 2024, kita mencatat di Garut itu terjadi Mhm. gempa berkekuatan 4,2 magnitudo. Ya, betul. Itu terjadi pada pukul 10 lebih 6 waktu Indonesia Barat. Ya. Dan hasil analisis kami, gempa ini berpusat di jalur sesar Garut Selatan yang para ahli mengatakan juga sesar Garsela. Iya, betul. Kerusakan ini dilaksanakan di Garut, kemudian juga di Bandung Selatan, dan skala intensitas 2 hingga 3 MI. Tetapi alhamdulillah gempa ini tidak menimbulkan kerusakan ya. Kemudian kalau kita monitor berikutnya pada pukul 10 lebih 56 WIB, itu di Jawa Barat kembali terjadi gempa yang berkekuatan 3,0, yang pusatnya itu di antara Karawang dan Purwakarta. Nah, ini hasil analisis kami, gempa ini dipicu oleh sumber gempa yang namanya sesar baribis ya. Ini menjadi menarik bagi para ahli karena sesar baribis ini merupakan sesar yang sedang diamati oleh banyak para ahli untuk membuktikan bahwa gempa yang berada di jalur utara Jawa Barat ini dari Subang sampai dengan Kuningan sampai dengan selatan Bekasi, Karawang ini menjadi menarik untuk didalami karena gempa-gempa ini berdekatan dengan pusat pemerintahan yang di Ibu Kota Jakarta, juga kota besar seperti Bekasi, juga Bogor. Nah, ini menunjukkan bahwa kawasan Jawa Barat tidak hanya diancam oleh gempa yang bersumber di Samudra Hindia seperti kemarin terjadi gempa yang berpusat di selatan Garut itu berkekuatan 6,2. Ini merupakan bukti bahwa Jawa Barat merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks ya. Sehingga kalau kita melihat gempa yang kemarin signifikan 6,2 dan menimbulkan kerusakan meskipun di kedalaman 70 yang merupakan kedalaman menengah, ini menjadi menarik bahwa gempa yang berpusat di zona intraslab yang berada di bawah zona megatrust yang merupakan zona tumbukan lempeng itu ternyata menyimpan energi yang cukup besar dan guncangannya itu menimbulkan kerusakan di 3 kabupaten ya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, kemudian juga Kabupaten Tasikmalaya. Nah, laporan terkini malah ada beberapa bangunan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Bandung Selatan ya. Dan ini menjadi
perhatian para ahli juga karena spektrum guncangannya itu meskipun hanya merusak di 3 kabupaten tapi juga guncangannya tersebar hingga Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan sampai di Malang dan terkait di Jawa Timur. Masyarakat merasakan ini dan inilah uniknya bahwa di Pulau Jawa, kawasan yang paling aktif itu adalah Jawa Barat karena memang sumber gempanya itu sangat kompleks. Dari selatan subduksi itu ada zona authorized yang merupakan zona bending yang itu bisa menimbulkan patahan naik, bisa patahan turun yang itu juga bisa berpotensi tsunami. Kemudian setelah itu terjadi penunjaman lempeng dan bidang kontak antara Australia dan Asia itu merupakan sumber gempa megatrust yang memiliki kemampuan membangkitkan gempa bahkan hingga sampai 8 magnitudo dan tentu saja seperti yang dikasih para ahli bahwa selatan Jawa Barat dan Banten itu memiliki kemampuan bisa memicu gempa 8,7. Inilah dahsyatnya sumber gempa megatrust yang bisa menimbulkan gempa besar ya. Nah, dari berbagai fakta seismisitas, sumber gempa, kemudian sejarah gempa yang terjadi di Jawa Barat ini, maka penting sekali untuk Jawa Barat ini dimanapun wilayahnya bangunan yang tahan gempa atau aman gempa itu harus diwujudkan. Jadi mitigasi konkret harus diterapkan karena solusi mitigasi gempa itu hanyalah bangunan tahan gempa. Gempa sendiri tidak membunuh dan melukai, tetapi bangunan yang dibangun asal-asalan itu dengan kualitas yang rendah itu bisa roboh saat gempa dan bisa menimbulkan korban. Nah, jika belum bisa mewujudkan bangunan tahan gempa yang strukturnya kuat dan berbiaya relatif mahal, maka masyarakat bisa membuat bangunan yang berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik. Nah, ini tidak kalah dengan bangunan tembok ya, asal desainnya bagus. Bangunan-bangunan ringan ini lebih ramah bisa bisa meredam guncangan gempa sehingga tidak terjadi kerusakan. Yang tidak boleh itu adalah membangun bangunan tembok asal bangun yang diirit-irit materialnya, kemudian dibanyakin kapur dan pasir, kemudian juga tidak memiliki struktur besi yang standar, besi tulang yang standar, itu sangat berbahaya. Seperti kita lihat kemarin di Garut dan sekitarnya, banyak sekali rumah yang rusak karena memang kualitas bangunannya sangat tidak standar aman gempa. Tidak sesuai dengan standar ya Pak ya? Oke, Pak, apakah hal ini terjadi karena ada faktor tahunan alam atau mungkin karena ada faktor lain Pak, seperti itu? Ya, jadi gempa bumi itu adalah fenomena kebumian ya, di mana faktor endogen yang mempengaruhinya dan bukan faktor atmosfer ya, sehingga cuaca di permukaan, atmosfer tidak bisa mempengaruhi gempa. Ini murni dari dalam atau faktor endogen. Sehingga ini murni karena aktivitas tektonik yang sangat aktif di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Karena di sini kita melihat ada sumber gempa yang bermacam-macam. Ada di itu, sama-sama ada outerrise, ada megatrust, ada benioff, kemudian juga ada shallow crustal yang merupakan gempa keradangan yang memicu gempa di Cianjur, kemudian di Sumedang, dan akhir-akhir ini juga banyak terjadi di Jawa Barat, di Pangandaran. Bahkan tadi siang di Garut Selatan, kemudian juga pukul 10.56 WIB juga terjadi di Kerawang. Ini menjadi menarik sekali, kawasan Jawa Barat memang daerah yang paling rawan gempa di Pulau Jawa, Mbak. Oke, Pak, kira-kira wilayah mana saja sih Pak dari pantauan Bapak yang patut harus diperhatikan seperti itu? Di Indonesia apa di Jawa Barat, Mbak? Di Jabar ya, di Jawa Barat ya, seperti itu ya Pak ya? Ya, kalau kita mengungkap kerawanan gempa di Jawa Barat, tentu saja ini tidak lepas dari keberadaan sumber gempa, yaitu yang pertama, seluruh wilayah selatan Jawa Barat itu adalah daerah rawan gempa, karena berhadapan dengan zona megatrust yang ini mampu memicu gempa berkekuatan di atas 8 ya. Kemudian juga daerah-daerah yang berada di dasar laut juga terdapat sesar-sesar aktif yang kita menyebutnya gempa-gempa yang terjadi di dasar laut ini gempa intraplat ya. Kemudian juga di pulau daratan ya, di daratan Jawa Barat sendiri kita mengenal ada sesar aktif di Bogor ya. Sehingga Bogor sangat rawan gempa. Kemudian sesar aktif yang ada di Cipamigis, ini Cipamigis juga kawasan rawan. Di Garut Selatan itu ada 2 segmen sesar yang disebut sebagai sesar Kencana dan Rakutai. Tentu saja
Garut ini sangat rawan gempa karena memang banyak sekali gempa di sana. Kemudian di Lembang ya, meskipun Lembang ini sesarnya sangat panjang dan tapi memiliki sejarah gempa yang cukup kuat pada masa lalu, dan baru-baru ini kita juga mencatat aktivitas gempa-gempa kecil di Lembang yang menunjukkan bahwa Lembang ini juga daerah rawan gempanya. Kemudian daerah Cianjur ya, kemarin pada akhir tahun 2022 kan terjadi gempa yang sangat kuat ya, kemudian meskipun kekuatan 5,8 tapi terbukti bisa menghancurkan begitu banyak rumah, dan akhirnya BMKG menemukan pembangkitnya adalah sesar Cugenang. Tidak itu saja, kemudian di bagian utara kita mengenal adanya sesar Baribis ya, yang jalurnya itu dari Kuningan ke barat ke Subang, kemudian juga sampai ke utara Purwakarta, kemudian Kerawang, Bekasi. Itu merupakan jalur sesar Baribis. Nah, kemudian di daerah Sumedang sendiri juga ada jalur namanya Sesar Cileunyi Tanjungsari, ini juga sangat aktif ya. Sehingga peta bahaya gempa di Jawa Barat ini memang perlu diupdate dan perlu disempurnakan karena memang masih ada jalur-jalur besar aktif yang belum terpetakan ya, seperti halnya gempa yang mengguncang Sumedang beberapa bulan lalu. Ya. Oke, Pak, ini terakhir Pak, kira-kira apa imbauan yang harus diketahui oleh masyarakat mungkin Pak? Ya, jadi melihat kejadian gempa yang sering terjadi di Jawa Barat itu artinya sesar-sesar aktif, zona megatrust, zona Benioff di selatan Jawa Barat yang merupakan sumber gempa potensial ini menjadi ancaman permanen ya. Jadi sampai kapanpun gempa akan terus terjadi. Bahkan perulangan-perulangan terhadap gempa yang terjadi itu sangat mungkin terjadi, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, itu sebuah risiko yang harus dihadapi oleh masyarakat Jawa Barat. Sehingga satu jalan agar kita bisa hidup aman, nyaman, bahagia, sejahtera di zona rawan ini adalah dengan melakukan upaya mitigasi konkret, di mana wajib mewujudkan bangunan tahan gempa dan aman gempa. Kalau tahan gempa itu berhubungan dengan bangunan yang strukturnya kuat, dengan besi tulangan, dengan kualitas tembok yang bagus. Nah, kalau aman gempa itu bagaimana agar kita membuat rumah yang berbahan ringan dari bahan berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik, sehingga sangat fleksibel saat terjadi gempa, dan baik bangunan tahan gempa yang strukturnya kuat maupun bangunan aman gempa yang berbahan ringan ini sama-sama akan menyelamatkan dari gempa. Yang tidak boleh adalah membangun bangunan dari tembok sederhana tanpa besi tulangan yang tidak bagus kualitasnya, diirit-irit semennya, kemudian dibanyakin kapur dan pasir, itu akan sangat membahayakan bagi penghuni, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Daryono atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi edukasi buat kita semua dan juga ilmu baru buat kita semua, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara kita mengatur bangunan agar bisa tahan dari gempa bumi seperti itu ya. Pak Daryono, terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat luar biasa hari ini. Sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Daryono. Kalau seperti ini kejadiannya memang agak sedikit was-was ya, karena memang gempa bumi itu alam tepatnya, dan kita hanya perlu siaga untuk persiapan bagaimana nantinya BMKG ini menanggapi apakah ini berpotensi tsunami atau tidak. Ya, kami berharap seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung ini dapat diberikan keselamatan dan juga ketenangan, karena memang ini bencana alam tidak bisa kita prediksi. Dan untuk juga saudara-saudara kita yang di sekitar Gunung Ruang, Sulawesi Utara ini, semoga selalu diberikan keselamatan karena ini berpotensi tsunami. Dan kita melihat bahwa memang gerakan di sini sudah menggunakan masker karena erupsi ini cukup berbahaya. Bahkan sempat ini bandara tertutup, lebih tepatnya informasi yang saat ini beredar. Oke, ya semoga seluruh masyarakat kemudian juga stakeholder terkait dapat menangani bencana tersebut ya. Dan sejumlah informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Nyapa Malam Sinfo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan
setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Nah, kalau pengen happy, langsung aja stay tune di Sinpo TV pasti. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih di Menyapa Malam Sinpo TV pemirsa. Ini kita beralih ke berita internasional. Ini ada Israel yang kembali melakukan serangan bom di Rafah Selatan Gaza yang mengakibatkan banyak korban tewas dalam serangan udara tersebut. Dan Kementerian Kesehatan Wilayah Kantong Palestina menyampaikan sebanyak 29.000 tewas dalam perang. Tentara Israel mengatakan mereka telah meningkatkan operasi di Khan Yunis, sebuah kota di utara Rafah. Mereka tidak menyebutkan serangan terhadap Rafah dalam ringkasan harian kejadian di Gaza dan tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sekitar 1,5 juta orang diperkirakan berdesakan di Rafah. Sebagian besar dari mereka meninggalkan rumah yang terletak di utara untuk menghindari serangan militer Israel. Adapun aliran bantuan yang masuk ke Gaza dari Mesir hampir mengering dalam 2 minggu terakhir. Dan runtuhnya keamanan telah mempersulit distribusi makanan yang disalurkan. Seorang penduduk Rafah yang dihubungi melalui pesan teks oleh Reuters melaporkan beberapa serangan udara Israel dan ledakan besar di kota tersebut hingga kapal angkatan laut melepaskan tembakan ke daerah tepi pantai. Kementerian Kesehatan Gaza memaparkan pada hari Rabu sebanyak 69.333 orang terluka di Gaza sejak dimulainya perang 7 Oktober. Selain itu, 29.313 orang tewas dan 118 orang tewas dalam 24 jam terakhir. Pihak Israel mengatakan militan Hamas menggunakan bangunan sipil sebagai perlindungan, namun kelompok Islam membantahnya. Sejumlah peristiwa lainnya, sebuah mobil terbakar dalam kecelakaan di tol Jakarta Cikampek pada kilometer 6 pada Rabu 1 Mei 2024. Kecelakaan ini terjadi tepatnya di ruas jalan tol arah Jakarta. Senior Manager Representative Office 1 PT Jasa Marga Trans Jawa Tol dalam keterangannya mengatakan pihaknya segera mendatangi lokasi kejadian serta melakukan penanganan 5 menit berselang. Insiden ini melibatkan 2 kendaraan yaitu minibus jenis Avanza dan truk pick-up yang melaju dari arah Cikampek menuju Jakarta. Kecelakaan ini bermula saat minibus berjenis Avanza itu sedang melaju di jalur 3 mengalami pecah ban kiri depan, lalu banting setir ke kanan dan berhenti di jalur 4. Truk pickup yang berada di belakang menabrak Avanza tersebut. Pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, petugas telah selesai melakukan penanganan insiden. Dari penanganan peristiwa ini, korban mengalami luka ringan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini telah ditangani oleh petugas patroli di Jalan Raya Wilayah Jakarta dan Cikampek. Pihak PT Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jasa tol untuk menghubungi One Call Center 24 jam Jasa Marga di nomor 14080 serta aplikasi Travoy 4.3 untuk penggunaan iOS dan Android jika memerlukan bantuan dan informasi seputar jalan tol milik Jasa Marga Group. Ya, kami terus menghimbau bagi para pengendara untuk terus berhati-hati. Kemudian juga kalau mau berkendara itu dipastikan vitaminnya, kemudian kesehatan badannya apakah masih fit atau kalau kurang enak badan disarankan untuk istirahat dulu gitu ya. Dan kita melihat bahwa kalau perjalanan jauh ini lebih penting kondisi kendaraan ini disiagakan terlebih dahulu.
apapun yang menjadi pertimbangan untuk berangkat, misalnya kondisi mobil tidak memungkinkan, untuk nahan dulu lebih tepatnya. Iya. Karena ini sering sekali terjadi apalagi di jalan tol-tol seperti ini ya, Iya. Andi. Karena kita yang mengacu saat mudik 2024 lalu ada kecelakaan di KM 58 itu diduga disebabkan oleh kelelahan dari sang supir gitu yang menewaskan seluruh penumpangnya, yaitu di mobil yang Grand Max itu ya. Nah, ini kan masih meninjau apakah masih ada warga ataupun orang-orang yang menjadi terkena musibah ini. Seperti apa ini masih dicari tahu dulu sebelumnya. Karena memang sejumlah kecelakaan khususnya di jalan tol ini disebabkan oleh microslip karena akibat kelelahan dari sang pengendara yang mengemudi berjam-jam kemudian tidak beristirahat. Ini cukup disayangkan dan harusnya para pengendara maupun penumpangnya juga harus sebenarnya mengingatkan kepada sang supir untuk beristirahat terlebih dahulu di rest area yang sudah ditetapkan oleh petugas. Benar sekali. Dan informasi lainnya bahwa mobil yang sedang melaju kencang mengakibatkan sebuah motor dan warung sate mengalami kerusakan akibat ditabrak. Ya, akibat insiden itu satu orang dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari korban, kecelakaan ini terjadi pada Selasa 30 April 2024 saat korban dengan teman-temannya sedang makan bersama di lokasi. Tak lama dari itu terdengar suara ledakan yang menyerupai suara tembakan. Saat terdengar suara ledakan, korban dan teman-temannya berlarian dan menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian, korban dan teman-temannya baru tersadar bahwa suara tersebut berasal dari mobil pelaku yang melaju kencang serta menabrak barisan motor di sana. Terdengar suara histeris karena motor korban tertabrak mobil pelaku. Pada peristiwa ini, satu orang pedagang mengalami luka-luka dan korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan informasi saat kejadian itu, pelaku langsung melarikan diri. Diketahui dalam peristiwa ini korban yang terluka merupakan pedagang pemilik warung pancong. Kasat Lantas Polres Jakarta Pusat Kompol Gomos Simahora mengatakan hingga kini belum ada laporan dari pihak korban, namun polisi akan terus mengecek tempat kejadian dan akan terus menyelidiki kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya, setelah tadi di segmen sebelumnya kita membacakan berita-berita bencana alam dari gempa, kemudian juga ada gunung yang meletus di Gunung Ruang, Sulawesi Utara. Ini ada sebuah video viral Dewi Manik di sosial media yang memperlihatkan penampakan air terjun dadakan di alun-alun Ciamis, Jawa Barat. Dalam sebuah video penunjukan kondisi alun-alun Ciamis banjir layaknya air terjun. Video viral tersebut direkam oleh warga Ciamis saat itu hujan sangat deras, terlihat air terjun deras dari atas dan melewati tangga alun-alun Ciamis. Video beredar lain yang memperlihatkan hal serupa yang menunjukkan pengunjung alun-alun Ciamis malah asik bermain di wahana air terjun dadakan tersebut. Salah seorang pedagang alun-alun Ciamis mengatakan saat kejadian ia cukup kerepotan dengan dagangannya yang tergenang banjir. Ia mengaku dagangannya saat itu sedang ramai-ramainya, namun adanya banjir ini membuat pedagang di sana harus mengalami kerugian. Pedagang di sana berharap pemerintah dapat segera membersihkan saluran air alun-alun Ciamis secara rutin. Wah, cukup ngeri ya kalau misalnya sudah seperti air terjun kayak gini, persiapan atau siaga masyarakat ini harus waspada dan semoga ini perhatian juga nih kepada para pimpinan yang ada di sana juga untuk memperhatikan apakah nanti akan adanya korban atau tidak. Ya, artinya stakeholder terkait harusnya lebih aware lagi, lebih melek lagi. Ini karena kalau kita berbicara tentang banjir ini pasti akan ada banyak hal yang dirugikan dari masyarakat, entah dari rumahnya yang rusak, kemudian juga perabotannya, dan anak-anak yang sekolah ini menjadi terhambat, segala aktivitasnya menjadi terhambat. Semoga gitu. pemerintah di sana memperhatikan kondisi warga yang di sekitar terdampak musibah ini ya. Dan informasi lainnya, objek wisata Jangari yang dikenal sebagai objek wisata Tirta yang berada di Padagenangan Waduk Cirata kini dipenuhi eceng gondok. Hal ini tentunya membuat aktivitas nelayan terhambat dan membuat para warganet bertanya-tanya atas keberadaan Bupati Cianjur. Seperti inilah kondisi dermaga Cilincing Jangari, Cianjur, Jawa Barat yang dipenuhi eceng gondok. Hal itu membuat para nelayan akhirnya sulit untuk beroperasi. Berdasarkan video yang beredar, unggahan itu langsung diserbu dengan komentar dari warganet yang geram melihat kondisi waduk Cirata tersebut. Pasalnya kondisi Jangari yang biasanya dipenuhi oleh pengunjung kini malah dipenuhi oleh eceng gondok yang dinilai mengganggu keindahan. Adapun beragam kritik dari warganet mengarah pada nelayan. Mereka menilai para nelayan tidak mampu merawat dermaga dengan baik dan sudah seharusnya para nelayan turut menjaga kebersihan di dermaga. Tidak hanya kritik yang dilontarkan untuk nelayan, namun Bupati Cianjur pun turut berkomentari dan dicari keberadaan
keberadaannya. Menurut netizen, hal ini karena kurang adanya perhatian dari pejabat Cianjur. Tidak hanya kritik yang dilontarkan, ada pula beberapa warganet yang memberi saran untuk dapat membersihkan eceng gondok dengan cepat dan tepat. Diketahui wisata Jangari Cianjur ini sejak dulu selalu menjadi tempat wisata favorit warga Cianjur untuk berlibur. Oleh karena itu, dengan adanya informasi yang beredar ini, membuat masyarakat Cianjur dan wisatawan lainnya menyayangkan karena persoalan ini tidak segera diatasi. Sebagai informasi, untuk menuju lokasi objek wisata Jangari memerlukan jarak tempuh hingga 17 km dari Cianjur. Objek wisata Jangari memiliki luas 15 hektar lebih. Wah, perhatian pemerintah ini kemana ya? Pak Bupati, Seperti- tolonglah diperhatikan lagi Iya, wilayahnya karena benar sekali. masyarakatnya masa yang nggak mau hidup nyaman dan enak gitu di sana gitu kan. Dan kalau kita melihat bahwa ini selain ini mungkin banyak komplain-komplain dari masyarakat juga tepatnya untuk kondisi ini. Artinya memang harusnya dari Pemprov, kemudian juga dari Pemda, khususnya skupnya harusnya lebih kecil lagi, Pemda, karena Pemda ini harusnya lebih mengetahui wilayahnya sendiri gitu ya. Karena memang berdasarkan informasi, tidak hanya eceng gondok saja, tapi juga sampah-sampah ini di Cianjur, informasinya cukup parah juga berdasarkan komplain dari masyarakat gitu ya. Wah, sangat disayangkan ya menjadi pusat perhatian. Semoga setelah viral ini kan biasanya kan kalau viral ini baru nih bisa bekerja, Iya. tapi semoga sebelum viral itu sudah bekerja ya. Ya, artinya kalau memang sudah viral, baru para pejabat bekerja gitu ya. Kita tunggu aja nih Oke, Andi. siap. Ya, berita tadi menjadi akhir jumpa kita Dewi Manik dengan pemirsa pada malam hari ini. Sejumlah informasi akan kami sajikan di malam berikutnya ya. Benar sekali, dan tetap harus menyaksikan Menyapa Malam, Menyapa Pagi, dan program-program Simpo TV lainnya. Karena kami akan selalu memberikan informasi yang terkini, terupdate, dan juga teraktual ya. Ya, betul. Oke, untuk itu sementara saya Andi Rezaldi. Dan saya Dewi Manik pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.